Oke, selamat pagi. Kita ada di sebuah desa yang ada di Jepang. Kita mengunjungi rumah-rumah yang terbuat dari kayu, rumah-rumah sederhana, di mana pembuatannya tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kelihatannya sederhana, tapi untuk masalah pembiayaan itu lumayan mahal juga. Kita bisa lihat di atasnya di struktur tersebut tidak pakai genting, tapi ini pakai jerami. Jerami ini bisa kuat selama kurang lebih 7-10 tahun. Berarti kalau kita di sini bangunnya tahun ini, berarti tahun 2030 ini harus ganti. Tapi luar biasa nih, jerami bisa kuat sampai 7-10 tahun. Kalau kita di Indonesia palingnya cuma 1 bulan udah busuk. Kita bisa melihat tempatnya lumayan bagus, masih asri keasliannya. Pemandangannya lumayan bagus, bisa kita lihat di bawah ada ikan. Mungkin kalau di Indonesia ikannya udah habis ini dimakan, dipancing itu. Bagus banget. Dikarenakan ini adalah musim gugur, jadi untuk pepohonan sakura itu tinggal pohonnya, tapi bunganya udah pada hilang. Ini adalah pohon sakura. Kalau kita datang ke sini sekitar bulan 5 itu kita bisa melihat bunga-bunga yang ada di pohon ini. Tapi karena ini adalah musim gugur, jadinya ya bunganya pada rontok. Oke, kita jalan lagi ke sana, menelusuri desa ini. Desa yang lumayan asri. Di sini tuh penduduk Jepang kurang begitu seneng kalau masalah menikah atau punya anak. Itu kelihatannya saya lihat kurang begitu seneng. Beliaunya lebih seneng memelihara anjing ya, karena kalau memelihara anjing itu biaya untuk memeliharanya itu nggak begitu mahal. Tapi kalau memelihara anak itu biaya di sini lumayan mahal. Jadi untuk masyarakat sini menikah itu rata-rata di atas umur 30 tahun. Umur 35 itu biasa, masih bujangan. Sampai 40 itu biasa. Tapi kalau kita di Indonesia umur 30 pun udah mulai takut kalau ndak laku-laku. Tapi kalau di sini itu negaranya maju, tapi ya itu ada plus minusnya. Negara maju, tapi kalau kelihatannya hidupnya tertekan, ya mendingan, kalau saya ya menurut saya mendingan di negara berkembang, tapi masalah kerohanian, masalah hidup itu bisa damai.
Itu kan utama, yang penting hidup kita damai ya. Uang kita sedikit enggak apa-apa, yang penting hati kita damai. Tapi kelihatannya kalau kita di sini itu apa ya, kayak hidup itu diburu dengan uang. Ada uang kita bisa hidup, ada uang kita bisa hidup itu. Tapi di Indonesia kan kalau kita ndak punya uang, ibarat kata kita hidup di desa, di tetangganya punya lombok atau sayuran, kita kan bisa minta. Tapi kalau di sini apakah bisa minta? Ya saya kira tidak mungkin lah. Ya itulah kehebatannya orang Indonesia. Jadi bersyukurlah menjadi orang Indonesia. Tapi di sini itu kelebihannya itu banyak. Kelebihannya itu setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu harus ditaatin. Ini peraturannya ketat di sini. Seperti kita mau merokok itu harus mencari tempat yang ada asbaknya, ada tempat untuk merokok. Di sini sangat sulit sekali. Beda kalau di Indonesia, dimanapun kita berada ya, selagi itu di ruangan tidak kosong ya kita bisa merokok. Lawang ruangan tertutup aja, kalau kita di hotel pun kadang bisa merokok. Tapi di sini meskipun di ruangan yang di luar itu belum tentu bisa merokok. Kalau kita merokok ketahuan petugas ya habislah kita bisa kena sanksi, kena denda. Kalau di sini itu ibarat kata kena denda itu sekitar 5.000 yen kalau kita merokok di sembarangan tempat. Kok kita ketahuan di pergoki petugas itu kena 5.000 yen. Kalau dirupiahkan itu sekitar kurang lebih ya sekitar 1 juta lebih gitu. Itu hanya rokok gitu. Itu bisa melihat ini di sini tuh kalau kita mau beli itu tidak ada yang bagian menjual, tapi kita memasukkan koin ke dalam ini. Ini ada koin untuk memasukkan di sini. Jadi kita tidak usah ngasih uang pada pemilik toko tersebut, kita masukkan dengan teknologi. Jadi kita masukkan uang tersebut, terus buahnya itu akan keluar sendiri, atau barang yang kita mau beli itu bisa keluar sendiri. Ibarat kata barang tersebut harganya 100 yen, terus uang kita 500 yen. Ya otomatis kalau kita pilih tersebut ada uang kita keluar 100 yen, terus yang 400 yen itu akan kembali sendiri lewat itu tadi mesinnya tersebut. Itu lumayan bagus kan, sini lumayan hebat lah. Itu ada pegunungannya. Nah, itu di sana ada gunung esnya di atas sana. Nah, ini ada padinya. Inilah pertanian di Jepang. Nah, tapi hebatnya di sini, padi di sini itu beda dengan padi di Indonesia. Kalau padi di sini kalau kita makan itu agak apa ya? Agak kenyal sedikit itu. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan padinya kan berasnya rasanya kan pro. Tapi kalau di sini ya pro iya, tapi agak pulen gitu, tapi lebih enak. Kalau saya bisa katakan masalahnya kan saya sering makan di sini, jadi ya bisa membedakan lah antara beras
di Indonesia dengan beras di sini itu kualitasnya beda-beda jauh, amat beda jauh. Lebih enakan di sini, bener, itu enak banget di sini. Kerasa banget berasnya, enak. Masakannya pun ya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu. Kalau di Cina itu kan makannya itu kan kalau kita nggak bawa sambal itu nggak terasa. Tapi kalau di sini kita makan, kita nggak usah bawa sambal, itu kita akan bisa merasakan. Beda sama kalau kita di Cina, kalau kita nggak bawa sambal itu rasanya raka-raka ruan. Masalahnya kan lidah kita sama lidah Cina itu berbeda mungkin ya. Mungkin beranggapan kalau orang Cina itu masakannya ya menurut beliau ya enak, tapi menurut kita kan lidahnya kan lidah orang Indonesia ya beda itu. Kalau orang Cina ke Indonesia pun ya merasakan mungkin lidahnya beda, mungkin nggak mau beliaunya makan di Indonesia karena kan udah nggak cocok sama lidahnya ya. Itu berbanding terbalik. Kita bisa melihat ini ada rumah ini salah satu rumah yang mahal yang ada di Jepang. Bentuknya sederhana tapi pembuatannya itu mahalnya enggak tahu karena apa, dikarenakan ini bentuknya sederhana tapi perawatannya itu yang mahal. Mungkin aja saya beranggapan gitu, apa mungkin karena di atas ini ada jeramenya terlalu tebal atau gimana. Masalahnya jerami tersebut ya nggak bertahan lama, mungkin 7-10 tahun ya juga udah busuk, udah mau ganti. Jadinya ya mungkin dikarenakan itulah mengakibatkan biaya untuk membuat ini itu mahal. Dan uniknya lagi, yang bisa membuat rumah kayak gini itu tidak sembarang orang, itu hanya orang sini yang bisa. Itu katanya tadi leadernya tadi ya, emang di manapun di Jepang itu tidak bisa membuat rumah kayak gini, yang bisa itu hanya masyarakat sini. Nah, untuk itulah di sini tuh kenapa kok banyak wisatawan yang datang sini ya, karena ini termasuk rumah yang ajaib, yang bisa dikatakan rumah lain daripada yang lain. Tapi ada juga sih rumah yang lumayan kumuh ini, cuma ya enggak ya, pandangan kita orang Jepang itu kan makmur, kaya raya, dan apa yang dia mau ada. Itu pandangan kita yang ada di masyarakat Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita udah datang ke sini, sebenarnya itu ya nggak jauh berbeda lah dengan masyarakat Indonesia. Masyarakat ya nggak beda jauh lah ini. Ya mungkin karena jarak antara Indonesia dengan Jepang kan jauh, budayanya pun beda. Jadi ya rumput tetangga lebih hijau kan kata-katanya gitu. Belum tentu tetangga itu bisa lebih enak daripada kita kan gitu, istilahnya gitu. Jadi ya menganggap orang lain itu lebih enak daripada kita. Orang Indonesia kan banyak beranggapan gitu. Sebenarnya itu hidup sama aja ya. Cuma yang beda ini peraturannya, ini lebih di sini lebih disiplin gitu aja sebenarnya. Ini ada jeruk di depan saya, ada buah apa ini? Iya, nggak diambil, dilestarikan di sini. Ya itulah perbedaannya. Di sini lebih masalah peraturan itu lebih sangat ditaati. Itu perbedaannya. Di sana itu, di sini lebih disiplin. Masalah pendidikan juga lebih
lebih ditelatenin. Masalahnya di sini itu kalau sekolah itu jam 6 malam baru pulang. Di samping itu sekolahan di sini itu untuk ketahanan gitu. Ketahanan maksudnya gini, untuk bangun sekolah itu harus tahan gempa, tahan segalanya, dan membangunnya tersebut itu tidak di pinggir jalan, harus di masuk jalan. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar para pelajar tersebut tidak bising ada kendaraan seliwer gitu. Terus para pelajar tersebut bisa pikirannya jernih dikarenakan tidak ada kendaraan yang seliwer, jadi dia bisa lebih fokus ke pelajaran tersebut gitu. Di sini tekanan hidupnya tuh lumayan besar juga, tekanan hidup. Kalau di Indonesia ya udah lumayan tekanannya udah mulai nih, orang anak-anak kecil juga udah sekarang itu kayak zamannya kita kan untuk bermain itu kan ada waktu banyak, tapi kalau sekarang kan ya ibarat kata ya agak terkuras lah ya. Sebenarnya ada plus minusnya. Kalau zaman dulu banyak bermain seneng, tapi kalau sekarang ya banyak belajar untuk masa depan. Tapi ya sebenarnya ya itulah kehidupan. Semakin kita negara maju, semakin tekanannya itu semakin banyak. Ibarat kata kita mempunyai gedung, nah pasti yang gedung di atas itu kan mainnya lebih kenceng. Ini kayak di Jepang ini ya pasti karena negaranya maju ya pasti anginnya juga kenceng, untuk beban hidupnya pun ya agak lumayan kenceng ini. Cuman ya karena di sumber daya manusianya udah tinggi ya, mungkin bisa mengimbangi lah gitu. Nah, kita keliling-keliling. Saya emang saya itu istilahnya kalau bahasa Jawa ini jarak misah dari rombongan. Tujuannya biar saya bisa berkeliling mengelilingi desa ini biar puas, bisa merekam. Ini merekamnya tidak untuk saat ini, dan untuk 10 tahun lagi kita bisa melihat oh ya ini saya udah pernah ke Jepang, itu kan buat bisa untuk kenang-kenangan kita gitu. Jadi ya tujuannya ya biar saya lebih bisa menikmati gitu. Kita putar-putar lagi, kita melihat pemandangan di sini. Ada bunganya, tapi sayang disayang ini pohon sakuranya pada berguguran. Kita bisa melihat ini orang tua umurnya sekitar 90 tahun masih sehat. Ini banyak sekali orang-orang tua di sini. Ya hampir 50% penduduk di Jepang itu umurnya di atas 40 tahun. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, kita bisa melihat nenek-nenek itu. Saya yakin neneknya itu tersebut umurnya di atas 90 tahun. Tapi nenek ini masih kuat bisa berjalan. Karena apa? Karena masyarakat di sini itu benar-benar disiplin dalam segi makanan. Di sini tidak makan sembarang dimakan, tidak. Di sini makannya itu apa ya? Bisa dikatakan tidak begitu. Beliaunya kenapa kok bisa sampai umur
90, 95. Kita bisa melihat di Google apa di itu harapan hidup masyarakat Jepang itu di atas 85 tahun. Jadi itu salah satu termasuk yang tertinggi di dunia harapan hidupnya. Kalau di Indonesia itu kan 70 tahunan. Tapi kalau di sini itu sekitar 85 tahun. Nah, kita bisa melihat banyak masyarakat sini itu udah tua-tua tapi masih kuat berjalan. Rahasianya apa? Rahasianya itu masyarakat sini kalau makan itu nggak sampai kenyang. Nah, gitu. Jadi makannya itu nggak sampai kenyang. Jadi ya separuhnya gitu. Agar apa? Karena beranggapan kalau kita makan kenyang itu nggak baik juga. Kita makan kebanyakan itu juga nggak baik. Gitu. Di samping itu makanannya di sini rata-rata sayur-sayuran. Terus sayurannya itu mengandung tidak insektisida, itu pakai organik, itu pupuknya pakai organik. Dari yang dimakan itu makanannya ya nggak mengandung insektisida, nggak mengandung kimia. Nah, itulah yang membuat masyarakat Jepang sini itu menjadi umurnya lebih panjang. Nah, kita bisa melihat di depan ini ada nenek-nenek tapi masih kuat untuk berjalan, bisa melihat itu, bisa nenek lagi. Banyak kan kali Pak ini nenek-nenek sini. Nah. Itu nenek lagi. Nah. Itulah cukup di sini kita keliling-keliling di desa ini. Lain kali kalau ada waktu saya akan upload lagi videonya. Terima kasih.